saya akan membuat makanan yang disukai oleh orang-orang yang konon katanya makanan ini berasal dari Italia. Mungkin pemirsa sudah tahu namanya, yakni pizza. Adapun bahan-bahan yang kita gunakan pada pagi ini, yang pertama ini ada susu bubuk, ya. Kemudian margarin, kemudian ini untuk toppingnya sosis, kemudian ada telur, pernipan, gula, keju untuk topping, dan bahan pokok tepung terigu untuk jenis protein tinggi ya. Jadi yang digunakan tepung terigu protein tinggi, kemudian saus sambal. Nah, kemudian yang pertama untuk membuat adonan pizzanya adalah menggunakan susu bubuk, gula, kemudian ragi instan ya. Kemudian masukkan ragi instan sebanyak 2 sendok ini ya kawan-kawan, sama gulanya sebanyak kurang lebih kasih 5 gram atau bisa sesuai selera, tapi ini cukup untuk buat pengembangnya. Kemudian kasih air, aduk sampai berbusa seperti ini ya, sampai berbusa seperti ini. Setelah ini sudah berbusa gini, kita siapkan bahan-bahannya. Stop. Kita buat adonan pizzanya ya. Yang pertama masukkan tepung terigu protein tinggi kurang lebih 200 gram. Ya, kita lihat 200 gram. Ya, ini cukup untuk porsi pizza jumbo ya kawan-kawan. Ini bisa untuk 200 gram. Sedikit tidak apa-apa. Kemudian masukkan telur. Ini gunanya untuk apa? Biar pizzanya tidak keras, rasanya tidak alot ya kawan-kawan. Satu aja cukup, 1 butir telur. Kemudian masukkan adonan yang tadi yang kita buat, air, ragi, dan gula yang sudah berbusa seperti ini ya kawan-kawan. Ini kita masukkan, kita aduk dulu biar rata. Ini nanti fungsinya ragi adalah untuk mengembang, biar adonannya bisa mengembang. Kemudian diuleni sampai halus, sampai kalis ya. Ya, aduk terus bisa pakai tangan untuk nguleninya biar sampai kalis. Adonan yang tadi sudah dicampur. Nah, kemudian campurkan susu bubuk. Susu bubuk ini bisa diberi pada saat tadi adonan mencampurkan terigu, bisa juga pada saat sudah kayak gini. Jadi tergantung sesuai selera. Kenapa saya campur setelah adonan ini diuleni ini, agar aroma susunya itu masih kerasa gitu, jadi tidak tercampur. Dia memang agak di setiap teksturnya itu ada kayak rasa susunya, jadi biar masih utuh terlihat seperti itu. Oke, langsung kita olenin lagi. Nah, ini kan masih basah, jadi susunya juga membantu untuk mengeringkan sampai uleni sampai kalis ya. Setelah adonan sudah kalis seperti ini ya, bisa dilihat, taruh di dalam wadah, kemudian tutup pakai kain serbet kurang lebih selama 1 atau 2 jam biar adonan mengembang. Nah, tutup seperti ini, harus rapat ya. Kemudian diamkan sampai kurang lebih 1 atau 2 jam ya, bisa menyiapkan untuk toppingnya atau beraktivitas yang lainnya sambil menunggu adonan pizza mengembang. Tunggu selama berjam-jam, lihat, mengembang besar kan. Nah, setelah sudah mengembang besar seperti ini, selanjutnya langsung bisa kita cetak adonannya menjadi adonan pizza. Nah, biar tidak lengket tangannya, nah pakai tepung. Cuci tangan dulu ya, biar tidak kena corona. Nah, kita ambil adonannya, kira-kira secukupnya aja. Nah, misal sekian, bisa ditimbang atau tapi saya main feeling aja karena ini tidak untuk dijual ya, untuk makanan sendiri aja. Bisa pakai feeling aja kira-kira berapa. Nah, cukup sekian. Nah, stop ya. Kita siapkan wadah untuk memanggang pizzanya ya, yang ada di oven. Ini kita kasih olesin mentega. Kita olesin menteganya supaya ini untuk biar tidak lengket pizzanya. Sedikit saja, tidak usah banyak-banyak.
Setelah itu, nah ini adonannya. Kalau punya roll lebih enak ya di roll dulu biar kelihatan pipi, tapi karena ini pizza homemade yang cukup simple, tidak terlalu banyak alat, cukup di seperti ini. Nah, langsung pipihkan. Nah, sampai kira-kira agak lebar sesuai selera. Nah, agak tipis enggak apa-apa biar kelihatan renyah pizzanya ya. Setelah sudah selesai seperti ini kita buat pizza mini ya, biar tidak terlalu besar. Nah, kita lubangin pakai garpu. Nah, seperti ini. Ini agar apa? Agar bisa merata matangnya dan juga bisa meresap sausnya. Ini harus ya dilubangin seperti ini, harus rata. Nah, setelah selesai dilubangin, selanjutnya adalah kasih topping. Yang paling pertama toppingnya adalah saus sambal. Bisa juga saus pizza kalau ada, atau juga macam-macam saus sesuai selera. Bisa saus tomat. Ini kita pakai saus sambal biar agak rasa pedas-pedasnya dikit. Nah, setelah itu kita ratakan. Stop. Topping selanjutnya adalah ini bisa ditambahkan, yakni ikan tuna biar pizzanya agak lebih mantap. Pakai topping tuna. Nah, taruh di sini tunanya, ratakan dengan sambalnya. Ini tuna pedas ya yang dipakai. Jadi ini pizzanya lebih ke arah hot spicy biar lebih mantap karena rasanya cukup pedas. Setelah sudah diratakan seperti ini tunanya, topping selanjutnya adalah ada sosis, cabai hijau atau paprika lebih mantap kalau ada paprika, atau ini bawang bombay ya. Nah, bisa disusun sesuai selera untuk toppingannya. Sosis dulu ya, buat aja melingkar biar bagus. Setelah selesai di topping tadi, selanjutnya adalah diparutin keju. Ini juga toppingnya. Ini bisa tipis-tipis saja, nggak usah ini, karena biar lebih gampang matangnya. Nah, bisa tebal sesuai selera sebetulnya ini. Kalau yang nggak suka keju bisa diganti kejunya dengan daging, ayam atau apapun bisa. Yang terpenting jangan sampai ini belum matang ya. Oke. Nah, setelah itu kita kasih mayonaise. Nah, biar kelihatan mantap seperti ini. Ini mayonaise bisa terakhir atau bisa langsung saat dipanggang ya. Oke, ini sudah siap untuk dipanggang. Kita bersihkan dulu pinggirnya ini biar tidak gosong ovennya ya, karena nanti dipanggang harus bisa mungkin kita bersihkan. Nah, yang sisa-sisa ini kita bersihkan. Oke, sekarang siap untuk kita panggang pizzanya. Nah, selanjutnya kita panggang pizza yang sudah ditopping tadi ya. Yang pertama kita hangatkan dulu ovennya, suhu sekitar 200 ya, biar enggak terlalu gosong. Kemudian pengaturannya ini, lihat, ini adalah panas yang atas dan bawah yang kita setting dengan timer waktu, jangan lama-lama, sekitar 30 atau 40 menit ya. Oke, stop. Nah, setelah ovennya cukup hangat, atau bisa sebenarnya dari awal dimasukkan. Nah, masukkan pizzanya ini setelah ovennya sudah hangat. Nah, kita masukkan ke dalam oven. Nah, kita tutup, biarkan sampai timernya ini selesai dan bunyi ting gitu. Nanti bisa kita ambil kalau sudah bunyi alarmnya. Oke. Nah, setelah sudah selesai matang nih guys, luar biasa. Ini sengaja saya buat pizzanya biar lebih crunchy ya. Nah,
Ini dia penampakan pizzanya sudah jadi dan ngembang kan guys, tadi tipis kelihatannya ya. Ini ngembang dan crispy tentunya. Karena ini pizzanya ini memang apa namanya homemade asli, tidak buat sendiri dari tepung-tepung yang kita buat sendiri dengan adonan racikan sendiri. Jadi bisa dilihat guys, bisa crunchy ya kelihatannya. Dan ini sangat enak guys. Oh, nah bisa kita potong-potong